Kegaduhan seputar kasus pelecehan seksual sebagai imbas dari rekomendasi Komnas HAM membuat kasus ini makin panas dan terkesan tak tentu arah. Pertanyaan kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua yang mengkhawatirkan bahwa Komnas HAM justru menjadi pihak yang ikut menutupi seluruh kebobrokan yang ada semakin kuat. Selanjutnya, akankah alasan pelecehan terhadap istri Verdi Sambo ini akan menjadi alasan pembenar tindakan Verdi Sambo merencanakan pembunuhan dan meringankannya di hadapan hakim kelak? Atau mungkinkah ini wujud dari perlawanan senyap kelompok Verdi Sambo agar lolos dari jeratan hukum? Tim Fakta pun mendatangi kantor Pusat Komisi Hak Asasi Manusia dan menemui BK Ulung Hapsara, salah seorang komisioner di lembaga penjaga hak asasi manusia tersebut. Kenapa kemudian Komnas HAM ini sampai pada kesimpulan dugaan pelecehan seksual itu ada dalam konstruksi kasus ini? Ya, jadi kami meminta keterangan dari Bu PC. Kemudian meminta keterangan juga dari saudari S, gitu, dan juga kemudian ada ahli-ahli psikologi, ada saksi begitu, ada saksi, kemudian saksi itu siapa saja, Pak? S, namanya S begitu, karena ini kan demi penyidikan, saya kira kita nggak perlu menyampaikan. Artinya di luar 5 tersangka ini ya? Iya. Kemudian ada juga kami meminta keterangan, informasi dari para ahli psikologi klinis yang mendampingi Bu PC untuk menguatkan soal psikologisnya, termasuk juga mengungkapkan apa saja yang dia alami, rangkaian peristiwa dari Magelang, kemudian di tol, sampai kemudian di rumah Saguling, dan berakhir di TK. Oh, oke. Jadi kesimpulan dugaan pelecehan seksual itu selain karena ada adegan dalam rekonstruksi, juga keterangan dari istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Nah, pengambilan keterangan terhadap istri Verdi Sambo itu kapan, Pak, dilakukan Komnas HAM? Kami 2 kali meminta keterangan, saya kira nanti waktunya biar nggak usah diungkapkan, tapi kami sudah meminta keterangan Bu Putri 2 kali. Oke, nah jadi yang disampaikan oleh istri Verdi Sambo itu apa saja, Pak? Ya itu, tadi ada dugaan kekerasan seksual, terus kemudian peran-peran atau kemudian sekuen-sekuen peristiwa lainnya lah begitu. Oke, nah siapa yang melakukan itu, Pak? Kalau menurut versi dari istri Verdi Sambo? Ya, Brigadir J begitu. Brigadir J yang melakukan, dan itu di Magelang? Iya. Oke, waktu itu ada Verdi Sambo di sana? Tidak ada. Keterangan dari istri Verdi Sambo? Tidak ada. Jadi yang ada di Magelang waktu itu siapa? Saya kira begini, yang jelas begini ya, ada Bu PC, terus kemudian almarhum J, ada RR yang di Magelang ini ya, RR, terus kemudian RE, ada KM, ada S. Nah, itu kemudian pihak-pihak atau orang-orang yang ada di Magelang pada tanggal 7 Juli begitu. Oke. Sayang, Komisioner Komnas HAM buru-buru mengakhiri proses wawancara. Padahal masih cukup banyak pertanyaan yang hendak diajukan seputar alasan rekomendasi tersebut. Apalagi publik terlanjur gaduh. Oke, nah Komnas HAM sempat kan waktu itu tidak meminta keterangan dari Verdi Sambo. Kan kalau istri Verdi Sambo sudah diminta keterangan. Kami sudah meminta keterangan Pak Verdi Sambo. Oke. Gitu ya? Apa yang disampaikan, Pak? Dia bertanggung jawab atas semua yang terjadi. Turut menembak atau tidak, Pak? Itu penyidikan. Oke. Itu penyidikan. Pak, satu lagi, Pak. Itu sudah satu. Udah ya, Mbak. Satu lagi, Pak. Mbak, saya udah komitmen. Soalnya 5 menit katanya. Sementara itu, kepada tim Fakta, jajaran LPSK menjelaskan bagaimana kronologis penolakan pemberian perlindungan kepada Putri Chandrawati hingga istri Irjen Verdi Sambo tersebut pada akhirnya menjadi salah satu tersangka pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Untuk istri Verdi Sambo itu pertama kali mengajukan perlindungan kepada LPSK itu tepatnya tanggal berapa, Pak? Tanggal 14 Juli. Oke, alasan pengajuan perlindungan itu apa sih, Pak? Ya, karena merasa menjadi korban pelecehan seksual ya. Dan itu yang kemudian dilaporkan dan kemudian dimintakan permohonan perlindungan ke LPSK. Tapi kemudian akhirnya LPSK tidak memberikan perlindungan, ini alasannya apa, Pak? Menolak bahkan ya, Pak ya? Ya, karena sampai kami putuskan tidak bisa memberi perlindungan, itu kami tidak bisa menggali apapun keterangan-keterangan dari yang bersangkutan, karena kan kami sebenarnya harus menggali ya apa yang dia ketahui, apa ceritanya tentang kekerasan seksual yang dialami dan sebagainya. Ini tidak bisa
Dan kami bukan hanya melakukan asesmen psikologis, tapi sebenarnya itu bagian dari investigasi. Kami berkesimpulan sebenarnya yang bersangkutan meragukan kami apakah betul memerlukan perlindungan dari LPSK atau tidak. Oh, LPSK ragu waktu itu? Nah iya, kalau sekian lama permohonan sudah diajukan tapi sama sekali tidak bisa diajak komunikasi, ini apakah orang yang memerlukan perlindungan? Karena orang yang memerlukan perlindungan kan mestinya dengan antusias datang. Ada ancaman atau apa disampaikan, ada masalah apa disampaikan, ini kan tidak. Jadi kami ragu apakah yang bersangkutan memang memerlukan perlindungan dari LPSK atau tidak. Bahkan kami kemudian berpikir, jangan-jangan yang mengajukan bukan dia sendiri. Oke, saya ingin minta tanggapan Pak Hasto, Pak. Kalau kita lihat tadi kan Pak Hasto kan sempat menyebutkan ya, susah sekali kok minta keterangan dari istri Ferdy Sambo untuk mengetahui ini benar pelecehan seksual atau tidak. Tapi kan kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu sempat datang ke Makobrimob, bahkan juga memberikan statement ke publik. Nah itu gimana kalau Pak Hasto lihat? Itu yang kami membuat kami ini penasaran juga, karena meskipun pendek-pendek, itu kan paling tidak bisa ya disampaikan sesuatu gitu oleh yang bersangkutan. Tapi ketika sama LPSK kok tidak bisa. Yang kedua, sebenarnya Bu Putri ini juga pernah diperiksa oleh Bareskrim dan bisa memberikan keterangan juga. Kami melihat diputarkan videonya oleh Bareskrim. Oh, tanggal berapa itu, Pak? Saya lupa, tetapi ada pemutaran itu dan sebelum atau sesudah penetapan tersangka terhadap istri Ferdy Sambo? Sebelum. Oh, sebelum. Oke. Nah, itu kami juga heran, dengan Bareskrim juga bisa memberikan keterangan. Sementara dengan pihak yang dimintai perlindungan kok malah nggak bisa. Lantas, mengapa Putri Chandrawati tidak melaporkan peristiwa ini saat masih di Magelang? Mengapa harus ikut merekayasa laporan yang mirip dengan tempat kejadian perkara di Duren 3 Selatan? Mengapa pula materi yang memiliki kemiripan dan menjadi bagian dari obstruction of justice ini justru menjadi rekomendasi Komnas HAM? Apa yang sebenarnya terjadi dengan Komnas HAM? Kalau dia melakukan pelecehan seksual di Duren 3 dan di Magelang, itu pasalnya dia berarti beberapa kali melakukan loh. Maksudnya gimana itu? Ya misalnya saya melakukan pelecehan di sini, kemudian saya melakukan pelecehan lagi di tempat lain, itu nggak berdiri sendiri itu berarti rangkaian dari peristiwa tindak pidana. Nah ini anehnya adalah yang menjadi TKP dan dasar pelaporannya Ibu PC itu dihentikan. Jadi sekali lagi, bukan hanya TKP-nya, peristiwanya sendiri dihentikan sah oleh penyidik. Karena begini, kalau you menuduh saya melakukan pelecehan, itu harus jelas bagaimana cara melakukannya. Dan untuk membuktikan itu, ya jangan cuma omong kosong ya. Scientific investigation itu kalau kita berhubungan dengan kulit, itu harus diperiksa DNA-nya, ya, cairan-cairan tubuhnya, keringatnya, ludahnya, ya, termasuk juga air maninya. Jadi jangan dan itu harus pro justisia. Saya ingatkan kepada Komnas ya, jangan merusak institusi ini karena rakyat memerlukan Komnas HAM.